Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kaji tentang konsep dasar pengujian hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu berasal dari kata-kata hipo dan tesa. Hipo bisa berarti di bawah, bisa berarti kurang, bisa berarti lemah. Sedangkan tesa bisa berarti teori, bisa pula berarti proposisi. Dengan demikian, hipotesis bisa diartikan pernyataan yang masih lemah dan perlu dibuktikan kebenarannya. Kemudian, suatu hipotesis akan diterima kalau bahan-bahan atau data-data penyelidikan membenarkan pernyataan itu. Jadi, sebaliknya, suatu hipotesis akan ditolak kalau fakta-fakta atau kenyataan menyangkal pernyataan itu. Dalam statistik, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Ingat, ada populasi, ada sampel ya. Jadi dalam statistik, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi, ukuran populasi. Jadi kalian coba statistik. Ini arti statistik adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada sampel, itu statistik. Jadi statistik adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada sampel. Ini rata-rata, tandanya seperti ini. Kalau S simbangan baku, kalau S kuadrat ini varian, R ini korelasi. Tapi beda dengan parameter. Parameter adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada populasi. Kalau rata-rata lambangnya seperti ini. Simpangan baku seperti ini. Kalau varian seperti ini semuanya. Kalau koefisien korelasi seperti ini. Jadi beda sedikit antara simbol-simbol yang ada pada parameter dan ada pada statistik. Dengan kata lain, hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi. Jadi taksiran terhadap parameter populasi melalui data sampel. Itu yang dikatakan hipotesis. Beda pandang hipotesis. Terdapat perbedaan mendasar pengertian hipotesis menurut statistik dan penelitian. Ingat, menurut statistik dan penelitian. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Bisa berupa pernyataan hubungan dua variabel atau lebih, atau pernyataan keadaan variabel mandiri. Itu dalam penelitian. Sekarang dalam statistik, hipotesis diartikan pernyataan statistik tentang parameter populasi dengan menggunakan data sampel. Proposisinya tidak ada perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak ada perbedaan antara populasi dan sampel. Seperti itu ya. Macam-macam hipotesis. Pertama, hipotesis nol. Lambangnya seperti ini ya, hipotesis nol. Dalam statistik, hipotesis nol, namanya nol tidak ada ya, diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dengan ukuran sampel. Jadi tidak ada perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak ada perbedaan antara populasi dengan sampel. Sementara yang kedua namanya hipotesis alternatif. Ada kalanya dengan HI atau ada HA. Ini. Jadi hipotesis alternatif adalah lawan hipotesis nol. Hipotesis ini menghendaki adanya perbedaan antara parameter dan statistik. Menghendaki adanya perbedaan antara populasi dengan sampel. Sementara hipotesis itu ada 3 macam. Ada hipotesis deskriptif, ada hipotesis komparatif, ada hipotesis asosiatif. Kalau hipotesis deskriptif ini pasti terdiri dari satu variabel. Kalau hipotesis komparatif bisa terdiri 2 variabel atau lebih. Sementara
hipotesis asosiatif bisa terdiri dari dua variabel atau lebih juga. Kita mulai dari hipotesis deskriptif dulu. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai atau kualitas suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Jadi apakah ada perbedaan? Apakah ada hubungan? Tidak seperti itu ya. Jadi misalkan rumusan masalahnya seperti ini. Seberapa kuat daya tahan belajar mahasiswa Unza? Nah, bukan apakah ada perbedaan antara kemampuan mengerjakan statistik antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu perbedaan atau perbandingan. Jadi seberapa bagus produktivitas kinerja karyawan Unza? Jawaban sementaranya atau hipotesisnya daya tahan belajar mahasiswa Unza 6 jam. Nah, ini jawaban sementara berarti ya. Produktivitas kinerja karyawan Unza sama dengan 75% misalkan. Nah, itu seperti itu. Ini contoh-contoh hipotesis ya. Oke. Sekarang 3 macam parameter hipotesis. Pertama, hipotesis mengandung pengertian minimum. Jadi paling kecil. Misalkan salah satu pabrik komputer menyatakan bahwa masa pakai bateri laptop X tidak kurang dari 720 hari. Tidak kurang, minimum. Pernyataan pabrik tersebut harus ditolak bila rata-rata usia pakai kurang dari 720 hari karena minimum. Sebaliknya harus diterima bila lebih lama atau sama dengan 720 hari. Maka perumusan hipotesisnya bisa seperti ini. Jadi masa pakai bateri laptop X sama dengan 720 hari. Berarti masa pakai bateri tidak kurang dari 720 hari. Kalau kurang ditolak. Ini hipotesis 0. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau ini ada perbedaan, HA ada perbedaan. Jadi apa ini bunyinya? Hipotesis yang menyatakan bahwa masa pakai bateri laptop X kurang. Ini ya. Kurang dari 720 hari. Jadi hipotesis alternatif, jadi HA ya. Hipotesis alternatif mengandung pengertian bahwa bateri laptop X dikatakan rusak apabila masa pakai kurang dari 720 hari. Jadi kalau kurang dari 720 hari dikatakan rusak karena minimum katanya 720 hari. Jadi kekuatan masa pakai bateri tidak lebih dari 720 hari. Ini pakai HA. Kemudian ada hipotesis yang mengandung pengertian maksimum. Contohnya, perusahaan penyedap masakan menyatakan bahwa kandungan MSG ini suatu zat ilmiah ya, zat kimia ya, per bungkus tidak lebih dari 5 mg. Nah, pernyataan perusahaan ini harus ditolak bila rata-rata kandungan MSG melebihi 5 mg dan harus diterima bila lebih kecil atau sama dengan 5 mg. Perumusan yang digunakan adalah HO atau hipotesis nolnya. Hipotesis sama dengan 5 mg. Berarti kandungan MSG per bungkus penyedap makanan maksimum sebesar 5 mg. Maksimum. Nah, ini yang bisa diterima. Kalau yang ini, HA-nya ini lebih dari 5 mg. Jadi hipotesis alternatif mengandung pengertian bahwa kandungan MSG lebih dari 5 mg. Artinya kandungan MSG melebihi dari yang diperkirakan dan harus ditolak. Ini pengertian maksimum. Ada yang pengertian sama. Jadi hipotesis mengandung pengertian sama. Jika kita ingin menguji dugaan seorang manajer yang menyatakan bahwa persentase penjualan motor sebesar 30% untuk tahun 2019, maka perumusan yang digunakan adalah seperti berikut. Jadi penjualan sepeda motor sama dengan 30%. Berarti hanya sekitar 30% penjualan motor untuk tahun 2019. Kalau yang ini kan lebih besar dari 30%. Tapi sebenarnya hipotesis alternatif semacam ini mengandung pengertian bahwa penjualan motor tidak sama dengan 30%, tapi mungkin lebih tinggi atau mungkin juga kurang. Jadi kalau lebih salah, kalau kurang juga salah. Ini pengertian sama itu, jadi kalau lebih itu salah, kalau kurang juga salah. Jadi ini risikonya cukup berat kalau yang pakai hipotesis mengandung pengertian sama. Kemudian ada hipotesis komparatif deskriptif, sudah sekarang komparatif. Jadi hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang
perbedaan nilai antara satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalahnya adalah seperti berikut. Apakah ada perbedaan kecepatan mengerjakan latihan soal statistik antara kelas A dan kelas B? Nah, ini. Jadi ini yang dikatakan sampel berbeda, sampel A dan sampel B. Apakah ada perbedaan rata-rata nilai hasil latihan statistik antara kelas A dan kelas B? Maka hipotesisnya berbunyi seperti ini, HO. HO kan 0, berarti tidak terdapat perbedaan kecepatan mengerjakan latihan soal statistik antara kelas A dan kelas B. Kalau HA aktif berarti ada perbedaan rata-rata nilai hasil latihan statistik antara kelas A dan kelas B. Itu komparasi, membandingkan ya. Kalau ini asosiatif, menghubungkan. Jadi hipotesis asosiatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya, apakah ada hubungan antara kerajinan mengikuti kuliah statistik dengan prestasi nilai UAS? Nah, ini ada hubungan. Atau bisa berbentuk pengaruh. Apakah ada pengaruh kerajinan mengikuti kuliah statistik terhadap prestasi nilai UAS? Nah, bisa seperti itu. Apakah ada korelasi antara pandemi COVID-19 dengan penambahan ibu hamil? Apakah ada pengaruh pandemi COVID-19 terhadap penambahan ibu hamil? Kalau pandemik kan orang nggak boleh keluar, karena nggak boleh keluar akhirnya istrinya selalu digauli misalnya, sehingga orang hamil cukup bertambah. Nah, hipotesisnya adalah tidak ada hubungan antara kerajinan mengikuti kuliah statistik dengan prestasi nilai UAS. Ini hipotesis 0, tidak ada. Kalau aktif ada korelasi antara pandemi COVID-19 dengan penambahan ibu hamil. Nih. Jadi HO P sama dengan 0. Kalau ini tidak sama dengan 0 HA-nya. Ini P itu melambang korelasi yang diberlakukan kepada populasi. P. Kemudian kesimpulannya, hipotesis merupakan jawaban sementara yang tingkat kebenarannya masih lemah. Karena itu diperlukan tindakan lanjutan dalam bentuk uji hipotesis. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.